Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema Walk with One Another. Mari kita buka Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan Dia. Kita baca di sini bahwa Yesus tidak berjalan sendirian, tetapi ia berjalan dengan ke-12 muridnya. Waktu Adam masih seorang diri di dalam Taman Firdaus, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, karena manusia diciptakan untuk mempunyai hubungan persekutuan." Semua manusia membutuhkan sense of belonging. Karena itu kita juga membutuhkan untuk dapat hidup di dalam satu komunitas. Tapi sayangnya di zaman modern ini banyak orang menyangka bahwa mereka tidak memerlukan orang lain. Kita melihat banyak orang tidak mengenal tetangganya. Banyak juga yang putus hubungan dengan sanak saudaranya. Dan yang paling menyedihkan, banyak juga orang yang tidak mau berurusan lagi dengan orang tuanya. Tidak heran, masalah terbesar di dalam dunia modern ini bahwa banyak orang yang kesepian. Dan kesepian itu tidak baik, karena kesepian itu memberikan dampak yang negatif dalam kesehatan orang, dalam kesehatan batin maupun dalam kesehatan fisiknya. Kita banyak melihat, makanya kalau ada perayaan Natal atau Thanksgiving, di mana banyak orang berkumpul, orang-orang yang tidak mempunyai teman atau kerabat banyak mengalami depression. Dan juga di sekolah-sekolahan kita melihat banyak ada peer pressure sebab anak-anak yang takut ditolak, fear of rejection. Karena itu Yesus mengajarkan bahwa sebetulnya kerajaan Allah itu adalah keluarga besar, di mana kita memanggil Allah kita Bapa, dan semua orang-orang percaya adalah saudara-saudara seiman kita. Mari kita sekarang baca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di sini kita melihat berdua itu lebih baik. Karena berdua kita bisa saling menolong, saling menghibur, memberi semangat. Tapi kadang-kadang hanya dengan kehadiran seseorang itu sudah memberikan penghiburan dan memberikan rasa nyaman dan tentram. Dan yang kita juga melihat kalau kita berdua, hasilnya selalu lebih baik. Di dalam Ulangan 32 ayat 30, di sini dikatakan, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Secara math, kalau kita melihat satu orang dapat mengejar 1000, mestinya kalau 2 orang 2000. Tapi di sini menjadi 10.000. Dan di dalam ayat yang ke-12 yang dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita lihat contoh di dalam Alkitab. Banyak orang-orang yang hidup sendiri, seperti Saul, seperti Simpson, itu akhir hidupnya tuh sangat mengenaskan. Dan juga kita melihat bahwa kira-kira pada tahun 80-an, banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang jatuh. Dan ministrinya juga hancur. Karena itu sebaiknya dalam pelayanan kita mempunyai accountable partner.
dan di mana kita bisa saling menolong, dapat saling memberi atau meminta nasihat dan saling mendoakan. Mari kita sekarang baca bersama-sama Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi, untuk kita dapat berjalan bersama-sama, kita harus mempunyai persepakatan. Dan di sini terutama kita masing-masing harus mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita juga harus sadar untuk mencapai tujuan yang telah kita sepakati dengan baik, kita harus yang pertama bahwa kita berjalan bersama di dalam kasih. Kita harus saling mengasihi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di 1 Yohanes 3:18 dikatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kita sering mendengar pepatah yang mengatakan, "Deeds speak louder than words," dan "talk is cheap." Dunia perlu melihat perbuatan, dan bila mereka melihat kasih yang benar, mereka melihat Allah, karena Allah adalah kasih. Kasih itu bukan perasaan, tetapi kasih itu adalah perbuatan, yaitu action. Dua action yang penting dalam kasih. Yang pertama adalah giving, dan yang kedua adalah forgiving. Sekarang kita mengatakan tentang giving. Memberi itu bukan hanya materi saja, tetapi dapat berbentuk dalam perhatian, semangat, bagaimana kita treat seseorang, dan bagaimana kita mau berkorban untuk orang. Anak saya selalu mengatakan bahwa kita melihat berapa besar kasih seorang itu kita dapat lihat dari berapa besar dia mau berkorban. Dan sekarang kita melihat tentang mengampuni. Banyak orang yang susah sekali untuk mengampuni. Saya sendiri pun waktu saya belum mengenal Tuhan, saya tuh kalau disakiti dengan orang, saya tuh bisa kesel sekali. Kalau ngomong tuh mangkel banget, sampai tuh nggak bisa tidur. Waktu itu saya tidak sadar bahwa sebetulnya yang rugi itu saya sendiri. Mungkin orang itu tidur nyenyak, tetapi saya rasanya benar-benar digerogoti dengan saya akan balas dia, atau itu orang kurang ajar banget. Jadi begitu. Sebetulnya dengan kita menahan kemarahan itu tuh mengotori hati kita, meracuni hati kita. Sebab dan di Proverb 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebetulnya dengan mengampuni, kita membebaskan diri kita sendiri dari amarah dan kepahitan. Karena itu, ada yang mengatakan bahwa mengampuni itu adalah membebaskan diri kita sendiri dari kebencian, kemarahan, dan kepahitan. Karena itu, ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya dengan kita tidak mengampuni itu seperti kita meminum racun, tetapi mengharapkan bahwa musuh kitalah yang akan mati. Di Roma 12:21 dikatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Kalau kita sudah dapat mengalahkan kejahatan dengan berbuat baik kepada orang itu, sebab itu adalah perintah Yesus. Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita, bahkan kita harus memberkati dan berdoa baginya. Jadi kalau kita sudah dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, maka berarti bahwa kita sudah lulus, kita sudah mengampuni orang tersebut. Kita bisa belajar dari teladan Yesus. Di 1 Petrus 2 ayat 23, ketika Yesus Kristus, dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia
menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di sini kita melihat bahwa Yesus dapat bersikap demikian karena Dia menyerahkan keadaan itu kepada Bapanya. Karena bagaimana Dia bisa menyerahkannya? Karena Dia trust kepada Bapanya. Dan orang dapat trust kepada orang lain bila kita mengetahui bahwa orang lain itu benar-benar mengasihi kita dan selalu mempunyai rencana yang baik untuk kita. Di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita dapat mengasihi seseorang bila kita telah menerima kasih Allah. Sebab kita tidak dapat memberikan sesuatu yang kita tidak punyai. Yohanes mengerti sekali tentang hal ini. Karena itu dia selalu menuliskan bahwa dirinya adalah murid yang dikasihi Tuhan. Dia bukan mengatakan murid yang mengasihi Tuhan, tetapi murid yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Dan ia tahu dan tahu dan tahu akan kasih Tuhan. Itu yang membuat hatinya bisa tetap teguh. Kita lihat waktu Yesus disalib, dari semua murid-muridnya hanya Yohanes yang tetap berada di dekat Dia, tetap berada di dekat salib Yesus di samping ibunya. Sedangkan murid-murid lainnya sudah lari kocar-kacir. Dan Petrus pun yang sebelumnya bermulut besar mengatakan bahwa imannya akan tetap teguh, bahwa ia rela mati bersama Tuhan, dia pun menyangkal Tuhan 3 kali. Dan Yohanes ini yang mengetahui akan kasih Tuhan akan dia juga yang pertama kali mengenal Yesus waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Pada malam sebelum Yesus Kristus disalib, ia memberikan perintah baru di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi perintah lama yang mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, sekarang digantikan bahwa kita harus saling mengasihi dengan kasih Kristus yang jauh lebih sempurna dan lebih mulia dari kasih kita. Dia yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dia yang bisa mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia dan mengolok-olokkan dia. Jadi tadi yang pertama, kita harus berjalan bersama di dalam kasih Tuhan. Dan sekarang untuk mencapai tujuan yang kita sepakati itu, ialah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan hidup di dalam tubuh. Di dalam Korintus 5:17, 2 Korintus 5:17, di situ dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru. Tetapi yang baru itu hanya roh kita. Tetapi jiwa dan tubuh kita itu masih yang lama. Nah, sekarang kalau roh ingin mengendalikan tubuh kita, dia harus melalui jiwa yang sebagai penengah. Karena jiwa itu di tengah-tengah antara roh dan tubuh. Karena itu jiwa kita harus kita perbaharui. Nah, kita tahu jiwa kita pun terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sekarang, pikiran kita itu diperbaharui dengan firman Allah. Dan perasaan kita itu diperbaharui dengan persekutuan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Di dalam Ratapan 3, ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu harus tiap hari, selalu baru. Dan jangan kita mengandalkan pengalaman kita yang
pada masa lampau, kita melihat Salomo. Allah dua kali menampakkan diri pada Salomo. Tetapi kalau kita melihat Salomo akhir hidupnya, dia adalah penyembah berhala. Jadi mengapa itu dapat terjadi? Sebab Salomo tidak memelihara persekutuan dia dengan Allah. Lain sekali dengan Daud ayahnya, yang kita kenal sekali dengan Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat 8 mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Daud mencari wajah Tuhan, yaitu pribadi Tuhan sendiri, untuk bersekutu dengan Dia, berfellowship dengan Tuhan. Saya percaya ini yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang yang tidak mencari wajah Tuhan, tetapi lebih mencari tangan Tuhan, yaitu mencari berkat Tuhan. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa jiwa kita, pikiran yang diperbaharui dengan firman, dan perasaan diperbaharui dengan persekutuan. Dan sekarang kita melihat yang ketiga, itu kehendak. Nah, kehendak ini diperbaharui dengan hidup oleh roh. Karena Roh Kudus memampukan kita mengalahkan daging. Di dalam Galatia 5:16 di sana dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Jadi Roh Kudus yang adalah Allah sendiri yang mau hidup di dalam kita. Maka kita tak bisa pasti tahu bahwa kita bisa hidup di dalam kehendak-Nya. Nah, kadang-kadang kita ini suka juga bingung ya, benar nggak ya kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, cara ceknya itu ialah bagaimana reaksi kita. Bila ada suatu masalah, apalagi masalah yang besar, atau sesuatu yang menjengkelkan, atau mengecewakan, bagaimana reaksi kita? Apa kita bisa tetap damai sejahtera Allah tetap ada di dalam hati kita, atau kita jadi uring-uringan, atau kita jadi marah, atau kita jadi panik, seperti orang kebakaran jenggot. Tapi di situ kita dapat melihat. Sebab sebetulnya kalau kita benar dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita itu bisa selalu merasakan damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Selain Roh Kudus dapat memampukan kita untuk mengalahkan kedagingan kita, Roh Kudus juga dapat memampukan kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Mari kita buka sama-sama di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat dari 9 buah Roh Kudus ini yang diawali dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri, sebetulnya ketujuh buah Roh Kudus yang di tengah-tengahnya itu mempunyai unsur kedua buah ini. Sekarang bagaimana kita dapat menghasilkan buah? Sebab sebetulnya waktu kita lahir baru, buah itu berbentuk seperti benih yang ditanam di dalam diri kita. Dan kita harus memperkembangkannya. Dan bagaimana kita dapat memperkembangkan benih ini menjadi buah, kita bisa lihat di Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus sendiri mengatakan bahwa hanya dengan tinggal di dalam Dia kita dapat menghasilkan buah. Apa maksudnya dengan tinggal di dalam Dia? Yaitu bahwa kita mempunyai persekutuan melalui firman-Nya dan melalui doa. Nah, firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Saya rasa saudara ada yang sudah pernah mendengar perumpamaan bahwa di dalam hati kita itu ada dua anjing. Satu anjing hitam, satu anjing putih. Anjing hitam simbol dari yang tidak baik, dan yang putih yang baik. Dan kalau dua anjing ini berkelahi, siapa yang menang? Saudara tahu siapa yang menang? Yang menang itu yang dikasih makan lebih banyak. Nah, dan itu firman Tuhan. Dan juga kita harus bersekutu melalui doa. Doa adalah nafas rohani kita. Jadi kalau kita melihat dengan makanan, kadang-kadang kita nggak makan 2 hari masih bisa lah. Tapi dengan nafas, rasanya 1 jam pun kita bakal gelagapan. Jadi dengan firman Tuhan dan doa itu yang membuat kita dapat menjadi melekat pada Tuhan Yesus. Berbuah itu bukan suatu option, tetapi suatu keharusan. Karena itu Yesus memberikan peringatan yang sangat serius. Kita lihat tadi di Yohanes 15, sekarang kita baca di ayat 2a. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan kita loncat ke ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi benar-benar ini sesuatu keharusan. Sepertinya kayak kalau kita tidak berbuah itu tiada ampun bagimu ya. Kita lihat orang yang mempunyai karunia roh lebih besar daripada buah roh, itu biasanya orang itu menjadi sombong karena dia tidak mempunyai karakter yang kuat. Apakah itu kesombongan? Kesombongan itu adalah self-centeredness. Banyak orang yang menyangka, oh orang sombong itu orang angkuh. Ya, angkuh termasuk sombong. Tetapi itu hanya merupakan sebagian dari sombong. Jadi kesombongan itu adalah self-centeredness. Jadi seperti ini kita lihat ya dalam bahasa Inggris kan sombong itu pride, P-R-I-D-E. Nah, kita melihat huruf yang di tengah-tengahnya itu kan I. Jadi kesombongan itu adalah bahwa I, dia sendiri, saya sendiri, itu adalah pusat dari kehidupan kita. Jadi semua kata-kata yang dimulai dengan self, seperti selfish, self-righteousness, itu semua adalah kesombongan. Dan biasanya orang sombong itu sebab dia itu gila hormat, maka gampang sekali tersinggung. Dan juga suka sering bertengkar. Dan juga satu sifat yang jelek, biasanya mereka lebih mementingkan kenikmatan hidup daripada kekudusan. Jadi di sini kita lihat ya, bahwa buah itu jauh lebih penting daripada karunia. Karena karunia roh itu dapat ditiru oleh iblis dan juga pelayan-pelayan yang palsu yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Kita lihat di Matius 7 ayat 22. Tetapi buah roh itu tidak mungkin bisa ditiru karena buah roh itu adalah karakter dari Kristus sendiri. Jadi menghasilkan buah roh itu menunjukkan kedewasaan kita sehingga kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita buka sama-sama di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan awal Allah menciptakan manusia
menurut gambar dan rupa Allah, itu supaya manusia dapat berfellowship dengan Allah. Dan ini sempat dikacaukan oleh iblis. Tetapi rencana dan kehendak Allah tidak akan gagal, tidak pernah gagal. Itu kita dapat melihat di Ayub 42 ayat 2. Kita buka sama-sama sekarang di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa itu bahwa kita diselamatkan dari neraka, kita bisa masuk surga. Tetapi bukan itu saja. Di sini juga dikatakan bahwa kita beroleh hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu kita bisa lihat, kita buka lagi di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal di sini adalah close, intimate, personal relationship. Jadi tadi tujuan Allah menciptakan kita supaya kita mempunyai relationship dengan Dia, itu sempat dikacaukan oleh iblis. Tetapi sekarang kita kembali lagi dengan Yesus disalib untuk kita, maka Allah memulihkan kembali tujuan Dia yang mula-mula itu, sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal, yang berarti kita mempunyai close, intimate, personal relationship dengan Dia. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan kita mempunyai close personal relationship dengan Tuhan, kita dapat berjalan bersama-sama di dalam kasih karunia dan kesatuan roh untuk melakukan kehendak-Nya. Amin.